Hai semua, jumpa lagi dengan YNT di sini. Oke, kali ini kita bahas fan cooler. Jadi sebenarnya saya sudah banyak eksperimen atau bukan eksperimen sih. Pokoknya beli, saya pakai, kok ternyata gini, terus kadang yang pertama rusak, terus rusak lagi, terus patah, terus ya gitulah ya. Banyak masalah dan akhirnya yaudah kita langsung aja bahas ya. Oke, yang pertama kita dari kan sebenarnya fan cooler sendiri ada dua tipe ya. Yang satu itu jenisnya jenis Peltier atau jenis mirip kulkas itu ya, yang satu sisi bisa dingin sekali, yang satu sisinya panas, jadi mirip kulkas, jadi bisa sangat dingin sekali. Yang itu yang pertama, dan satu jenis yang satunya yang tradisional atau yang pada paling umum ya, yaitu kipas biasa pakai angin. Dan kita akan awali dari yang ini dulu ya. Oke, yang pertama ini ya, saya dulu pernah pakai ini mereknya nggak tahu apa ya, Cina ya. Saya belinya di toko Oren ya. Kalau ini sih dia inputnya dia 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Nah ini cuy, barangnya ini, dan jujur nggak worth it. Harganya 100-an ya, berapa tuh lupa saya. Jujur nggak worth it. Dan ini patah ya, tuh bagian atasnya patah cuy, lihat ya, tuh dia agak longgar cuy. Nah ininya patah cuy, bagian sininya, jadi udah nggak bisa, udah patah dia kalau dipakai di sini. Dulu pakai ini ya, Poco S3 Pro ya, saya belinya ini buat main di X3 Pro, dan kalau dipakein gini cuy, dia tombolnya nggak sip ya. Dia kalau di sini dia bisa kena tombol, jadi ya enggak tuh sampai nyala ya tuh. Kalau dia dekatan gini loh, dia tombolnya juga gripnya ini dia enggak bagus ya, dia masih kena tombolnya. Jadi ya enggak worth it. Di samping itu juga enggak terlalu dingin ya ini ternyata, dan juga dia enggak ada perlindungannya juga. Ya ini aja sepertinya mulai korosi atau berkarat tuh, ini nggak ada perlindungan. Jadi kalau teman-teman HP-nya nggak dipakein skin ya, nggak dipakai skin ya atau hidrogel ya, bahaya ya, bisa baret. Jadi ya itulah ya, sebenarnya ini masih bisa, cuman ini ya cuma putus cuma ini aja patah di sininya. Ini ya nyalanya gini, dia RGB, tapi ya cuma gini aja sih cuy. Jujur nggak worth it ya. Dan ini kalau dipegang nggak cepat dingin, lama dinginnya. Ini cuma ya ini ada ini tuh, cuma 26 cuy, nggak terlalu cepat dinginnya dia. Jadi ya nggak worth it untuk dibeli ya. Harganya 100-an ribu kalau nggak lupa lah. Ini ya gulingan pertama. Oke, lanjut yang kedua ya, yaitu ini ya. Wah ini dulu paling direkomendasikan ini ya, reviewer pendingin gini. Jadi saya juga nyoba beli, nggak tahu ini mereknya apa juga ya, tuh bahasa Cina semua. Cuma ini tipenya kalau nggak salah X9 ya. Dan oh ya ini ya, tuh ini punya saya ya, saya dulu juga beli ini. Dan jujur ini enak ya, memang enak. Dia cukup dingin ya. Bentar, saya langsung coba aja ya, kita langsung coba. Oh bentar, ini kita lihat dulu suhunya berapa. Oh maaf cuy, ini rusak cuy, 28 ya tuh. Lupa cuy, tuh yang ini rusak cuy tuh. Ini saya tahu ya, saya kasih tahu juga kelemahan dari pakai kipas atau fan cooler yang tipe kulkas seperti ini, refrigerator ya, atau yang pakai Peltier. Dia memang suhunya dingin cuy, saya akui suhunya cepat dingin. Cuman ini ya, karena namanya juga kulkas ya, tipe pendingin kulkas ya, dia kan ada sisi yang bisa berembun ya saking dinginnya ya. Nah teman-teman kalau suka pakai yang tipe seperti ini, kalau bisa bagian kabelnya ini jangan di bagian bawah sini ya. Tuh misal mainnya gini ya, tuh misal ya, kalau main jangan ini ya, kabelnya di bagian bawah. Nah kalau bisa jangan seperti ini. Kalau bisa sih gini aja ya, kabelnya di atas. Kenapa? Karena yang pertama dia kan namanya juga
kulkas ya, tipe pendingin kulkas, jadi kan dia dingin. Dan biasanya kan dia suka berembun kan, saking dinginnya. Nah, embunnya itu kalau kabelnya di bawah sini kan bagian colokan di sini cuy. Terus bagian IC-nya kan juga di sini juga kan, bagian chipset yang ngatur daya sama ngatur suhunya, sama ngatur ini juga lah lampu-lampunya juga. Jadi kalau di sini airnya kan netes ke sini. Nah, akan mempengaruhi, akan bisa ini ya, bikin konslet bagian sininya tuh. Contohnya saja punya saya gini ya. Kalau bisa sih di bagian atas gini, jangan di bagian bawah gini. Jadi nanti air embunnya bisa mengaruhi ini ya, IC-nya dia ya. Ya jujur saya suka sih beli ini tuh. Ini meskipun rusak gini aja masih bisa turun ya sebenarnya. Berapa ini sekarang? 21 ya tuh. Lebih cepat ini ya daripada yang sebelumnya ya. Sebenarnya sih bagus, saya akui bagus, cepat dingin. Cuman ya efek sampingnya yang pertama ini ya, dia ngembun. Dan kalau bisa sih ya seperti tadi ya, jangan mainnya kabelnya jangan di bawah gini, kabelnya harus di atas gini. Jadi air embunnya enggak atas. Dia jadi rusak gini ya punya saya ya. Loh kok bisa cuy. Tapi jujur nggak saya rekomendasikan ya. Tapi kalau buat teman-teman yang sedang ingin punya sih ya nggak apa-apa ya, beli-beli aja lah. Terserah teman-teman juga ya. Cuman ya itu ya, kalau bisa sih saran saya ya, kabelnya jangan di bawah gini ya, kabelnya di atas gini. Jadi nanti air embunnya nggak sampai masuki ini ya tempat IC-nya. Kok malah bisa cuy. Walah, ini padahal dulu saya pakai rusak cuy. Ya teman-teman lihatlah ya di awal dia konslet. Nah sekarang malah bisa cuy. Waduh, aneh. Ya kalau ini dulu saya belinya di harga 150 ke atas ya. Kalau ini versi X9 tuh, kalau dia cepet dingin cuy. Kita lihat tuh sudah 13 derajat ya. Kalau di sini sih ini jangan percaya inilah. Jujur dingin, cuman ya bermasalah lah, banyak kendalanya. Oke, dan refrigerator terakhir banyak saya yang sampai sekarang masih saya pakai tapi jarang kepake lagi, yaitu yang ini ya, magnet cooler. Nggak tahu ini mereknya apa lagi. Waduh, ini magnet namanya aja Mr. Net Mr. Jinet gini ya namanya, nggak tahu apa, cuman ya inilah ya tuh barangnya ini. Dan saya jujur suka ini cuy, dia karena ini ya, gripnya dia atau japitnya dia bisa dilepas tuh, jadi bisa dilepas ya. Dan ini ya berdebu karena saya pakai ya tuh. Jadi saya suka ini. Dan kalau teman-teman punya case yang ada magnetnya, dia bisa nempel ya tuh. Dia pakai magnet ya. Jadi kalau teman-teman punya case yang ada magnetnya, ini bagus ya, bisa nempel. Kalau pakai magnet ini capitnya bisa dilepas, tapi kalau nggak punya case magnet atau HP-nya belum bisa belum support magnet ya, pakai ini aja capitnya cuy. Jadi bisa dilepas pasang. Nah kalau ini kan enaknya ini ya, enaknya dia bisa kita atur sepuasnya ya tuh. Dan nggak masalah ya sama tombol-tombolnya ya, soalnya kepentok sini. Soalnya saya jarang pakai ini cuy, aman kan, nggak kepentok ininya tombol power ini ya. Sebenarnya tuh dia mepet ya, kelihatan nggak tuh, dia sebenarnya mepet, cuman aman aja kok, nggak bikin bikin hidup atau nggak mempengaruhi tombol powernya. Jadi saya suka ini cuy, dia juga dingin. Kita coba ya, kita nyalakan ya. Lupa cuy, ya udah lah ya, 23 lah tuh, lebih cepat. Ini juga cepat dingin. Dan ya desainnya juga lebih simpel ya daripada yang sebelumnya tadi yang X9 tuh, oke. Cuy, langsung cepet cuy, saya suka ini cuy sebenarnya cuy, cepat dinginnya, terus ringkas suara. Dan ini jujur kan nggak ada ininya nggak ada LED-nya atau LCD indikator angka-angka gitulah ya panelnya. Dia nggak ada, cuma gini aja, simple. Jadi IC-nya nggak terlalu nggak terlalu terpengaruh sama embunnya. Dia embunnya cuma ada di sini aja, jadi aman lah ya kalau ini. Kalau yang X9 itu waduh nggak tahu, yakin saya nggak bisa nggak bisa bongkar juga.
Saya cuma pengguna cuy, sama seperti kebanyakan teman-teman. Oke, kita lihat. Dia dingin ya. Ya, dan yang paling penting harganya cuy. Kalau ini saya dulu beli harganya 90.000 atau 80.000 berapa gitu loh di toko oren. Ya, kalau teman-teman ingin ini ya, ingin cari, kalau saya sarankan sih atau rekomendasikan yang ini aja ya. Teman-teman cari aja tuh. Namanya seperti ini. Waduh, nggak tahu saya mereknya apa. N5 atau apalah ya. Teman-teman atau paling enggak kalau nanti masih linknya ada, saya kasih cantumkan linknya aja ya di deskripsi. Saya paling suka ini sih cuy, yang dari ini apa namanya, tipe Peltier tuh, dingin kan, dan capitnya ini fleksibel, bisa dilepas, bisa dipasang atau ganti magnet gitu aja. Kita masuk ke tipe jenis kedua, yaitu yang paling umum ya. Ini dari tipe kipas biasa. Kalau dia sih 5 volt 0,1 ampere ya. Jadi berapa? 5 watt, gak sampai 5 watt ya cuy ya. Dia, wah ini sebenarnya bagus sih cuy. Dia kipasnya besar, cuman sudah rusak cuy orangnya cuy. Dia pakai kipas, jadi dia pakai kabel langsung nyambung ya dari kipasnya. Jujur ini enak sih cuy. Dia di tombol juga aman ya, nggak nyenggol tombol, nggak bermasalah. Dia kipasnya juga besar, anginnya juga enak. Cuman dia daya tahannya dia ini ya mirip yang ini pendingin saya yang Peltier yang awal tadi. Dia mudah ini cuy, mudah bengkok cuy, atau mudah patah cuy, cepitannya. Bagian atas kalau nggak salah atau bawah ya lupa saya. Sepertinya bagian atas sih cuy. Yang bagian tarikannya kan bagian sini ya, bagian bawah yang dekat kabel. Jadinya bagian atas kalau nggak salah. Dia tuh ini cuy, patah cuy. Soalnya ya cuma kecil cuy, gigi capitnya dia. Tuh ini ya bagian putih-putihnya ini. Nah, ini bagian giginya dia, capitnya dia. Yang sini punya saya itu patah. Jadi ya sebenarnya bagus, cuma dia gampang patah plastiknya. Padahal kalau dari bentuknya itu dia ini ya bagus ya. Kalau nggak salah, seingat saya kualitas plastiknya, cuman mungkin terlalu kecil jadi gampang patah. Jadi ya gitulah ya cuy ya. Sebenarnya saya sih suka ini cuy, cuma suka modelnya tapi ya itulah gampang patah. Oke, kita masuk yang rekomendasi dari model kipas ya, dan yang terakhir dari model kipas dan yang masih saya pakai yaitu ini ya. Gak tahu mereknya apa, tapi tipenya X16, dan ini yang paling murah cuy, cuma 18.000 kalau nggak salah. Pokoknya 20 ribuan lah, bisa kurang bisa lebih ya. Speknya sih cuma 5 volt gini aja ya, tapi jiwa beneran sumpah enak cuy. Ya meskipun pakai kabel ya, ini barangnya tuh. Ini saya pakai ini ya, powerbank ya, gini Cito. Ini wah, ini jujur yang sudah murah, pendinginannya optimal juga ya. Kipasnya ya lumayan lebar ya segini, terus untuk masalah capitnya juga lebar dia tuh segini. Kalau dibandingkan yang kipas sebelumnya ini ya kecil, kalau ini lebih lebar dan dia sangat aman sekali ya. Modelnya gini, kita akan coba pakaikan di sini. Infinity GT20 Pro saya tuh, dia cuy, gimana nih? Nah itu ya, tuh selanya masih lebar cuy ya, dari sini nih. Tuh selanya masih lebar ya, jadi sangat aman sekali. Saya ya memang suka sekali ya pakai ini ya, dan masih saya pakai. Bahkan saya sampai beli 3 ya. Jadi ceritanya gini cuy, yang pertama ini ya, ini yang asli dari awal saya beli. Itu saya beli ini, terus kan saya pakai kamar ini buat studio itu ya, kalau nggak salah sih barengan beli Poco F5. Waktu betulin kamar ini saya beli ini juga sama Poco F5, terus saya pakai dan rambut saya kelilit di dalamnya ini, jadi sampai rusak. Aduh, sampai nggak tahu saya gimana betulinnya ya. Saya tarik rambutnya, saya pikir sudah bersih kok nggak bisa nyala, dan akhirnya ya udahlah, saya pikir rusak aja, saya akhirnya beli lagi 2. Nah waktu beli 2, yang satunya kan sudah datang barangnya, yang rusak ini saya masukkan di kardusnya, saya simpan, yang satunya yang baru saya pakai, bisa kan. Nah habis itu nggak tahu kenapa kok saya iseng ya, saya buka yang ini, yang lama ini yang rusak. Saya lihat, wah masih ada rambutnya lagi, saya tarik cuy, saya colokin listrik, masih bisa nyala cuy. Jadi ini yang paling awet cuy, saya sukanya dia paling awet, tahan banting, kelihatan plastik murah, cuman jujur cuy, ini paling awet cuy daripada yang lainnya cuy ya. Dan yang paling penting paling murah cuy. Oke, jadi kesimpulannya kalau dari ini ya, kalau yang ini nggak saya rekomendasikan cuy, nggak dingin juga, nggak ada perlindungannya juga.
Yang ini sih ya mungkin suka ini ya, tertarik ini, mungkin teman-teman cari aja ya keyboardnya ini, tapi mereknya nggak tahu lah apa, X9 gitu aja, cari di toko oren. Saya belinya soalnya di toko oren, cuman ya harganya 150 ribuan ya. Ini saya kurang rekomendasikan, dan yang paling saya rekomendasikan dari refrigerator yang ini ya, atau tipe Peltier yang ini. Dan kalau barangnya ini ya, ini jujur suka sih cuy. Cuman kelemahannya yang pertama yang itu ya, saya jelaskan lagi. Kabelnya ya, posisikan kabelnya kalau bisa di atas, jangan di bawah. Nanti embunnya biar ke bawah aja, nggak sampai ke ininya, bagian sambungannya ini ya, bagian IC-nya. Itu yang pertama. Kalau salah penempatan bisa konslet seperti yang punya saya ini. Yang ini ya, salah penempatan bisa konslet. Dan kelemahan yang kedua ini cuy. Kelemahan terbesarnya dia, jujur ya, ini saya nggak terlalu rekomendasikan Peltier, tipe Peltier, karena kalau dipakai jangka panjang cuy. Contoh terbesarnya kan ini ya, si Poco X3 Pro yang saya buat rekam ya. Itu kalau pakai ini cuy, bener dia dingin cuy. Cuman saking dinginnya kan HP kan dia panas ya cuy ya. Seumpama dia seluruh ini dia panas, yang dingin kan cuma bagian ini cuy. Seperti teori yang ada di fisika ya, pemuaian dan pendinginan ya. Atau paling gampangnya inilah di rel kereta api. Dia relnya kan pasti ada ini ya, ada apa ya, sela-sela rel atau potongan rel, dibikin ada selanya kan supaya tempat pemuaian ya. Nah, kalau di HP kan dia nggak ada, dia kan solid satu batang lurus gini ya, dia nggak ada tempat pemuaian. Jadi kalau seumpama ini kita pakai jangka panjang ya cuy ya, ini kan saking dinginnya. Nah, HP kan ini kan panas cuy. Jadi yang memuai sini sama sini, yang tengah tetap dingin. Nah, kalau di fisika namanya teori fisika, kalau memuai kan dia melebar ya. Kalau dingin dia mengecil atau mengerut. Yang ini melebar juga. Jadi ini melebar, ini mengerut, ini melebar. Kalau dipakai jangka panjang, HP kita bisa gini cuy, nggak bisa lurus lagi cuy, nggak bisa presisi lurus ya. Contoh paling gampang ya ini ya, Poco X3 Pro saya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, diluruskan gini, kalau bener-bener teman-teman teliti, dia frame bodinya tuh dia ini cuy, nggak bisa lurus cuy, dia bengkong-bengkong gitu. Jadi penyesalan saya pakai ini ya, refrigerator. Kelemahan utama terbesarnya itu ya kalau dari refrigerator. Nah, kalau yang dari jenis kipas ini ya, kalau ini janganlah ya, ini meskipun dia modelnya bagus dan kekinian, dan kipasnya besar, cuman ininya cuy, capitnya dia gampang patah. Dan yang paling saya rekomendasikan kalau ini sih, saya pakai ya, dan memang bagus cuy, jujur saya suka ini cuy. Ya dari keduanya ini sih saya masih mending ini ya, karena kalau ini kan dia masih ini ya, mana ini, nah dia dayanya kan 5 volt 2 ampere jadi 10 watt. Nah kalau ini kan cuma ini cuy, pakai power bank yang cuma ya 5 volt 1 ampere, dia masih kenceng ya. Nah ini kan minimal dia ya paling enggak 10 watt lah ya, untuk dinginnya optimal. Kalau di bawah itu kan dia nggak terlalu dingin. Apalagi yang ini ya, tipe ini. Wah ini X9 dia sebenarnya udah paling mahal, dia paling boros ya tuh. Dia berapa cuy? Kalau standarnya kalau pendingin biasa 10 watt ya, 5 volt 2 ampere. Nah kalau yang pingin lebih dingin cuy, itu 9 volt 3 ampere, berapa cuy? 27 watt cuy. Ya masa mau mendinginkan HP udah mahal terus pakai chargeran atau daya yang besar pula ya. Jadi ya waduh, dayanya cukup boros ini ya. Yang ini udah paling mahal, boros, dan rawan konslet ini cuy. Yaudah gitu aja. Buat teman-teman yang mau cari ya, kalau masih ada linknya saya akan cantumkan di link deskripsi ya. Dan kalau nggak ada ya ingat-ingat aja lah, ini kurang lebih ini N5 ya, teman-teman cari aja di toko oren. Dan kalau yang versi kipas yang ini ya, ini paling saya rekomendasikan cuy, harganya cuma 20 ribuan, bisa kurang bisa lebih. Kalau ini 90 ribuan ya kalau saya beli, waktu saya beli. Yaudah gitu aja, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan terhibur. See you next video. Dah. 20 ribu cuy, beli 3 cuma berapa? 60 ribu. Kalau ini 90 ribu, 100 ribu, cuma dapat 1. Cuman ya tergantung selera teman-teman aja lah. Saya sih ya ini aja udah cukup cuy. Tangan juga dingin juga. Kalau ini kan bagian kanan kiri masih panas ya.